الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ba'du. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, puji syukur selalu kita hadirkan dan kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah juga selalu melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Pagi ini kita tetap di Sirah Nabawiyah walaupun di bulan Ramadan, agar sekali lagi kita memahami betul bahwa ajaran Islam, kadang ada orang yang mengatakan bahwa keras, radikal dan seterusnya itu nanti akan menjadi mentah tuduhan itu, karena kita memahami Sirah Nabawiyah yang sebenarnya itu apa. Kemudian dengan pemahaman kita itu harus kita viralkan, sehingga kemudian orang akan tahu bahwa ternyata Islam itu agama yang selalu ngajak damai. Andai kata terjadi perang, itu penyebabnya apa? Apakah memang itu murni syariat yang harus diimplementasikan atau karena ada penyebab? Nah, jika kita memahami itu, maka kemudian sekali lagi, oh ternyata Islam itu agama yang manusiawi, kemudian damai dan seterusnya begitu. Kita sampai pada bab i'lanu azimatis soddi 'anil masjidil haram, pengumuman tekad untuk menghalangi dari masjid haram. Artinya orang Quraisy itu selalu tidak puas jika Islam itu berkembang, sehingga kemudian ketika zaman itu, ketika ada kaum muslimin ingin melaksanakan ajaran agamanya, itu selalu ada rintangan dari orang kafir Quraisy itu. Ini tagnya saya ambilkan, tapi nanti slide selanjutnya tidak saya ambil tagnya, langsung isinya saja. Summa inna Sa'd bin Mu'ad intalaqa ila Makkah mu'tamiron, fanazala ala Umayyah bin Khalaf di Makkah, faqala li Umayyah undur li sa'atan khulwatan la'ali an atufa bil baiti, fa kharaja bihi qariban min laqafin nahar, falaqiyahuma Abu Jahal faqala ya Aba Sufyan man hadha ma'aka, faqala hadha Sa'dun. Faqala lahu Abu Jahal ala araka tatufu bimakkata aminan wa qad awaitum as-sabata wa za'amtum annakum tansurunahum wa tu'inunahum, ama wallahi laula annaka ma'a Abi Sufyan ma raja'ta ila ahlika saliman. Faqala lahu Sa'dun wa rafa'a sautahu alaihi, ama wallahi la in mana'tani hadha la amna'uka ma huwa asyaddu alaika minhu tariquka ala ahlil Madinah. Ini dialog antara Sa'ad ibnu Mu'ad kemudian Abu Jahal, dan di situ ada Umayyah bin Khalaf. Ada pelajaran penting nanti. Saya langsung bacakan terjemahannya. Kemudian Sa'ad bin Mu'ad pergi ke Makkah untuk umroh dan menginap di rumah Umayyah bin Khalaf di Makkah. Ia berkata kepada Umayyah, carikan aku waktu yang sepi agar aku dapat tawaf di sekitar Ka'bah. Lalu mereka keluar pada sekitar waktu tengah hari dan mereka bertemu dengan Abu Jahal. Abu Jahal bertanya, wahai Abu Sufyan,
siapa orang ini bersamamu? Umayyah menjawab, ini adalah Sa'ad. Abu Jahal berkata, aku tidak melihatmu tawaf dengan aman di Makkah, padahal kalian telah memberi perlindungan kepada orang-orang yang murtad, penganut agama baru. Jadi Abu Jahal, bagi orang yang masuk Islam itu dianggap murtad, pandangan Abu Jahal, karena dia menginginkan agar orang itu tidak pindah agama ke agama Islam. Begitu. Dan kalian mengaku akan menolong mereka. Demi Allah, kalau bukan karena kamu bersama Abu Sufyan, aku pasti tidak akan membiarkanmu kembali dengan selamat ke keluargamu. Berarti ngancam Abu Jahal ini. Saat menjawab dengan meninggikan suaranya kepada Abu Jahal, demi Allah, jika kamu menghalangiku dari ini, aku akan menghalangimu dari sesuatu yang lebih berat bagimu, yaitu jalanmu menuju penduduk Madinah. Coba bayangkan, andai kata kaum muslimin ketika melaksanakan ajaran agamanya kemudian dibiarkan, tidak diganggu, itu tidak ada masalah. Anda mau masuk Islam atau tidak itu nggak ada masalah, yang terpenting jangan mengganggu. Tapi ternyata kan tidak. Jadi Abu Jahal tetap nggak rela kalau ada orang menjalankan agama yang dipeluknya, yaitu Islam, sehingga terjadi ancam mengancam itu. Ketika Abu Jahal mengancam Sa'ad bin Mu'ad pun sama. Kalau kamu melarang saya untuk melakukan ini, maksudnya tawaf, nanti saya akan melakukan yang sama lebih dahsyat. Kamu tidak akan bisa mengunjungi Madinah. Ancaman Sa'ad bin Mu'ad itu, Abu Jahal pasti berpikir, karena mereka kan berdagang. Kalau nanti tidak bisa ke Madinah kan putaran ekonomi mereka pun akan lemah, sehingga akan berpikir panjang. Ini yang terpenting dari teks itu apa yang kita ambil. Teks sejarah di atas menceritakan sebuah peristiwa yang melibatkan sahabat Nabi, yaitu Sa'ad bin Mu'ad, dan interaksinya dengan para pembesar Quraisy saat ia berada di Mekah untuk melakukan ibadah umroh. Ada beberapa pelajaran penting yang dapat diambil dari kisah ini. Ini yang paling penting untuk kita pahami. 1. Keberanian dalam membela kebenaran. Sa'ad bin Mu'ad menunjukkan keberanian luar biasa ketika menghadapi ancaman Abu Jahal, meskipun berada di wilayah musuh. Ia tidak ragu untuk membela kehormatan dan haknya sebagai seorang muslim. Pelajaran ini mengajarkan pentingnya keberanian dalam mempertahankan prinsip dan keyakinan, bahkan di situasi yang penuh risiko. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ancam-mengancam ini kan posisinya berada di Mekah, dan Mekah saat itu masih di bawah kekuasaan kafir Quraisy, dan Sa'ad bin Mu'ad berada di situ. Nah, ketika Sa'ad bin Mu'ad itu memegangi prinsipnya, saya harus tawaf, itu penuh resiko karena di wilayah musuh. Tapi karena ini dalam rangka membela kebenaran dan itu harus dilakukan, karena nanti kalau tidak begitu dianggap lemah kaum muslimin. Dari sini sudah tercermin siapa yang pertama membuat gara-gara. Ya Abu Jahal. Kan Abu Jahal mau masuk Islam atau tidak urusan dia. Nah, cuman Masjidil Haram yang ada di Mekah itu kan simbol milik Islam, sehingga kaum muslimin ketika melaksanakan agamanya termasuk umroh itu harus ke sana, tapi tetap diganggu. Nah, keadaan seperti itu kita tidak boleh lemah. Yang terpenting bukan kita yang memulai,
Nanti alam akan melihat tersendiri masalah itu. Kedua, solidaritas antar sesama muslim. Saat menegaskan bahwa kaum muslimin di Madinah, yaitu kaum Ansor, akan membela hak-hak mereka dan kaum muhajirin yang mencari perlindungan. Ini mencerminkan semangat persaudaraan Islam yang kuat, di mana setiap muslim memiliki tanggung jawab untuk saling mendukung dan melindungi. Poin kedua, ini kita lihat fakta sekarang. Kita lihat nasib Palestina. Berita terbaru sekarang, kemarin Israel sepakat untuk gencatan senjata, sudah tidak ada peperangan. Di Ramadan dimulai lagi. Itu Bapak Ibu, kalau umat Islam di dunia kemudian tidak bersuara, itu dianggap lemah. Dan mereka akan berbuat semaunya. Nggak ada larangan, misalnya Israel itu mau nyembah apa, kita kan nggak melarang, ya silakan. Tapi ayolah kita damai, nggak usah saling nyerang, kan begitu sebenarnya Islam itu. Tapi apa yang terjadi? Apa yang kemarin kita dengar dalam berita disepakati itu kambuh lagi. Tapi saya mendengar berita begitu tidak kaget. Itu sejak zaman Nabi, ada Nabi saja begitu, apalagi tidak ada Nabi. Ini pengeras suaranya agak bengung-bengung. Nah itu harus kita pahami Bapak Ibu. Nah makanya kemudian umat Islam itu dalam pemahaman tentang Islamnya, mazhab siapa, mazhab apa dan seterusnya, itu sebenarnya harus bersatu. Tidak perlu meninggikan emosi karena beda mazhab, kemudian ada kehormatan kaum muslimin di satu tempat, yang lainnya diam terus bilang itu tidak semazhab dengan saya. Tidak boleh. Jangan begitu menjadi umat Islam itu. Harus bersatu. Itu penting. Andai kata terjadi di Indonesia misalnya, itu semua umat Islam harus bersatu, terlepas dia mazhab apa dan seterusnya. Karena itu yang kita angkat adalah keislamannya itu marwah agama, itu yang terpenting. Jangan kemudian karena egoisme mazhab dan seterusnya kemudian ada kaum muslimin dilecehkan kehormatannya, yaitu tentang agamanya itu, kemudian yang lain diem, itu tidak boleh. Dan itu bukan ajaran Nabi. Yang ketiga, kebijaksanaan dalam menghadapi ancaman. Saat tidak terpancing emosi secara berlebihan, tetapi memberikan peringatan tegas kepada Abu Jahal tentang konsekuensi dari tindakannya. Ini mohon dipahami. Islam ketika menghadapi sesuatu itu harus imbang, tidak boleh berlebihan. Tadi Abu Jahal kan mengancam, ya kan? Belum ada aksi fisik. Maka Sa'ad bin Mu'adz pun sama, mengancam saja, nggak berlebihan, kemudian wis perang aja langsung ditempeleng Abu Jahal. Enggak. Anda menjual dengan ancaman, saya beli dengan ancaman, sama. Nah itulah bijaksana itu di situ. Artinya apa? Ketika ada orang atau kelompok yang melecehkan Islam, maka kita juga harus bersikap sama, jangan berlebihan. Kalau mereka lewat tulisan, ya kita serang lewat tulisan. Kalau mereka lewat suara, kita serang lewat suara. Kalau mereka menyerang fisik, ya harus dihadapi dengan fisik. Tidak boleh berlebihan. Kenapa? Biar nanti dunia tahu bahwa Islam itu bukan agama provokator, bukan agama yang berlebihan dalam menghadapi masalah. Itu penting. Ini menunjukkan pentingnya menjaga kendali diri dan memberikan respon yang tegas namun terukur saat menghadapi ancaman. Itu penting.
Nah makanya kan begini, ilustrasinya begini, ada orang dibilang kamu hitam gitu kok. Nah seyogyanya dia juga membalas, kamu juga hitam sama dengan saya. Jangan kemudian dibilang dengan ucapan kamu hitam langsung ditempeleng. Nah itu nanti beda, secara hukum berbeda. Makanya di Al-Quran itu kan wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan kejahatan itu boleh dibalas dengan kejahatan yang sama. Artinya tidak boleh berlebihan. Wa man afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Di surat Syura ayat 40 itu. Nah, Islam itu sudah ditata rapi. Andai kata beraksi pun tetap bijaksana. Tidak boleh berlebihan yang nanti akan dituduh orang bahwa Islam itu keras macam-macam begitu. Dan dia tidak boleh memulai. Kan bukan Sa'ad bin Mu'ad, Abu Jahal, kamu belum masuk Islam, ya enggak gitu. Tenang aja Sa'ad bin Mu'ad itu, tapi Abu Jahal yang memulai ngancam-ngancam itu. Begitu. Yang keempat, strategi dan kehati-hatian dalam bertindak. Sebelum melakukan tawaf, Sa'ad meminta waktu yang tepat kepada Umayyah bin Khalaf agar tidak menarik perhatian banyak orang. Cari waktu yang sepi. Ini menunjukkan pentingnya bersikap strategis dan hati-hati dalam situasi yang berbahaya. Saat itu kan situasi berbahaya karena memang orang kafir Quraisy itu masih demam mengancam, demam memusuhi. Sehingga ketika Sa'ad bin Mu'ad ingin umroh, itu pun disuruh coba carikan waktu yang sepi, biar nanti tidak menyulut emosi orang dan seterusnya. Dicarilah di tengah hari itu. Nah itu penting, ketika kita melakukan sesuatu dalam situasi yang tidak aman, itu harus ada strategi yang baik. Itu penting. Kelima, ketegasan dalam menegakkan kehormatan. Ketika Abu Jahal mencoba menghina dan mengancamnya, Sa'ad menjawab dengan tegas, menunjukkan bahwa umat Islam tidak akan membiarkan kehormatan mereka diinjak-injak tanpa perlawanan. Karena kalau tidak dihadapi, wah malah ditekan, malah wis nek basa Surabaya ngelamak. Jadi harus dihadapi. Pelajaran ini mengajarkan pentingnya menjaga harga diri dan kehormatan sebagai individu maupun komunitas. Sebagai individu, Sa'ad bin Mu'ad punya harga diri, komunitas dia muslim, maka harus menunjukkan. Nah itu penting. 6. Konteks perselisihan dalam dakwah. Kisah ini juga menggambarkan bagaimana pertentangan antara kebenaran dan kebatilan adalah bagian dari perjalanan dakwah Islam. Namun, meski berbeda di tengah-tengah ancaman, dakwah tetap harus meski berada di tengah-tengah ancaman, dakwah tetap harus dilaksanakan dengan keberanian dan keyakinan penuh kepada Allah. Dakwah tidak boleh berhenti, karena itu amanah, tugas kita. Masalah nanti cara sistem berdakwah, apakah melalui ceramah atau ketemu dalam bentuk kelompok kecil lalu langsung to the point, apa terserah, tapi tidak boleh berhenti. Secara keseluruhan kisah ini mengajarkan pentingnya keberanian, solidaritas, kebijaksanaan dan ketegasan dalam menghadapi tantangan, terutama dalam perjuangan menegakkan kebenaran dan menjaga kehormatan Islam. Yang terpenting, kasus ini bukan Islam yang memulai, itu penting, tapi Islam ini adalah membela diri, dan belum ada ceritanya Islam itu memulai. Quraisy tuhadidul muhajirin, orang Quraisy mengancam kaum muhajirin. Muhajirin itu adalah penduduk Mekah yang hijrah ke Madinah. Itu diancam oleh orang Quraisy. Summa inna Quraisyan arsalat ilal muslimina taqulu lahum
la yaghurrannakum annakum afaltumuna ila Yathrib sanatikum fasanastaksilukum wa nabida khudaraakum fi akridarikum walam yakun hadza kulluhu wa'idan mujarradan faqad ta'akkada inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min makidi Quraisyin wa iradatiha ala syarri ma kana li ajlihi la yabitu illa sahiron au fi khirsin minas sahabati. Kemudian kaum Quraisy mengirimkan pesan kepada kaum muslimin, berkata kepada mereka, jangan sampai kalian tertipu bahwa kalian telah berhasil melarikan diri dari kami ke Yathrib, yaitu Madinah. Kami akan mendatangi kalian, membinasakan kalian, dan menghancurkan kehijauan tempat tinggal kalian di tengah rumah kalian. Ancaman ini bukanlah sekedar gertakan kosong. Rasulullah SAW mendapatkan kepastian tentang rencana jahat Quraisy, sehingga beliau tidak pernah bermalam kecuali dalam keadaan waspada atau dijaga oleh para sahabat. Coba sekali lagi, siapa yang membuat gara-gara? Orang penduduk Mekah sudah ngalah, sudah kalau gitu saya pindah, saya hijrah ke Madinah, kan sudah beres. Tapi tetap kaum kafir Quraisy Mekah ngirim pesan ke mereka, oh jangan anggap Anda itu selamat dari kejaran kami, nanti kami akan datangi ke sana, kalian akan kami habisi, penghijauan sawah ladang kalian akan kami luluh lantakan, ancaman begitu. Bagi Rasulullah yang juga ada di Madinah, ini bukan gertakan, ini serius. Sehingga Rasulullah itu minta agar setiap malam itu semuanya waspada dan ada yang menjaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pelajaran ini juga begini, kalau ada ancaman misalnya, para ulama kaum muslimin hati-hati, akan kami hancurkan. Nah itu kita harus waspada, jangan dianggap biasa-biasa saja. Maka para ulama pun harus hati-hati dan juga harus dijaga. Misal kalau terjadi itu, tapi mudah-mudahan tidak ada terjadi itu, cuman kan pernah terjadi dalam sejarah, diancam begitu itu. Faqat rawa, ini dalilnya, faqat rawa Muslimun fi sahihi an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat sahara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadimatal Madinah lailatan faqala laita rajulan sholihan min ashabi yahrisuni al-lailata qalat fa bainama nahnu kadzalik sami'na khoskhosata silahin faqala man hadha qala Sa'ad ibnu Abi Waqqas. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma ja'a bika?" Faqala waqa'a fi nafsi khaufa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, faji'tu ahrisuhu. Fada'a lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tsumma nama. Telah diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjaga semalam ketika baru tiba di Madinah. Berarti nggak tidur maksudnya. Ketika baru tiba di Madinah itu Rasulullah nggak tidur. Beliau berkata, andai saja ada seorang yang soleh dari sahabat-sahabatku yang mau menjagaku malam ini. Aisyah berkata, ketika kami sedang demikian, tiba-tiba kami mendengar suara gemerincing senjata. Rasulullah SAW bertanya, siapa itu? Dia menjawab, Sa'ad bin Abi Waqqas. Rasulullah SAW bertanya kepadanya, apa yang membawamu ke sini? Dia menjawab, terlintas dalam diriku rasa takut terhadap keselamatan Rasulullah SAW. Maka aku datang untuk menjagamu. Rasulullah SAW kemudian mendoakannya, lalu beliau pun tertidur. Tetap waspada. Jadi saat Rasulullah tiba di Madinah, malam itu tidak bisa tidur karena mendapat ancaman itu. Maka kemudian berharap andai kata ada orang soleh menjaga saya. Nah dalam kondisi itu
terdengar suara senjata. Senjata dulu kan pedang, sehingga di bawah itu terdengar ada gesekannya. Nah, kemudian Rasulullah curiga, lalu bilang, siapa ini? Lalu yang ditanya itu bilang, saya Sa'ad bin Abi Waqqas. Kenapa kamu datang ke sini? Saya khawatir kalau nanti Rasulullah itu ada apa-apa dan saya ingin menjaganya. Lalu Rasulullah mendoakan Sa'ad bin Abi Waqqas dan setelah itu Rasulullah bisa tidur. Berarti kan ini yang memulai juga orang kafir Quraisy sehingga menjadikan suasana seperti ini. Yang terpenting kita harus selalu waspada. Walam takun hadil khirasa mukhtasso bi ba'dil layali bal kana dzalika amron mustamirron. Faqat ruwiya an Aisyah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahrisu lailan hatta nazala wallahu ya'simuka minan nas. Fa akhraja Rasulullah sallam ra'sahu minal kubbati faqala ya ayyuhan nasu insarifu anni faqad asamani Allahu azza wa jalla. Penjaga ini tidak terbatas hanya pada beberapa malam, tetapi menjadi hal yang terus-menerus dilakukan. Artinya sejak itu Rasulullah selalu dijaga oleh orang-orang, oleh para sahabat. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dijaga pada malam hari hingga turun firman Allah dan Allah akan memelihara engkau dari gangguan manusia di surat Al-Maidah ayat 67. Maka Rasulullah SAW mengeluarkan kepalanya dari tenda dan berkata, wahai manusia, pergilah dari sekitarku karena Allah Azza wa Jalla telah menjagaku. Sebelum turun ayat ini, Rasulullah selalu ada kekhawatiran kalau nanti tiba-tiba ada serangan. Nah, ketika turun ayat di surat Al-Maidah nomor 67 itu, wallahu ya'simuka minan nas, Rasulullah menjadi tenang. Oh, berarti sudah ada jaminan dari Allah. Disitulah baru Rasulullah nongol, ngintip dari tendanya, mengeluarkan kepalanya, sudah kalian pergi karena Allah sudah menjamin untuk menjaga saya. Nah, begini, ini kan Rasulullah dapat wahyu. Lah kalau kita apa ngenteni ayat? Enggak. Kita tetap selalu waspada dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah juga menjaga kita. Jangan menunggu turun wahyu, tidak ada wahyu lagi. Kita hanya mengambil pelajaran dari Rasulullah SAW itu. Pelajaran yang bisa diambil, nah ini penting ini dari apa yang saya bacakan tadi. Kebencian kaum Quraisy terhadap Islam dan Muslimin. Kaum Quraisy tidak hanya menghentikan perlawanan mereka setelah kaum Muslimin berhijrah ke Madinah, mereka justru berencana untuk menyerang umat Islam di tempat mereka berlindung. Hal ini menunjukkan tekad mereka untuk memadamkan cahaya Islam. Dan ayat kan sudah jelas, walan tardo antal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum, itu sampai hari kiamat loh. Karena lan itu kan nggak ada berhentinya sampai kapanpun. Nah, sehingga sampai detik ini pun masih begitu. Tapi yang terpenting sudahlah, kita damai saja. Anda tidak memeluk agama Islam tidak apa-apa, yang penting damai. Itu loh yang Islam inginkan itu. La ikraha fiddin. Nah, nanti kalau kita sudah masuk dalam bab perang, mestilah diizinkan perang karena didolimi. Tidak ada kemudian syariat perang terus perang wae karena pahalanya besar, enggak. Itu nanti harus kita pahami itu. Nah, itu. Kedua, kewaspadaan Rasulullah SAW. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyadari ancaman tersebut bukan sekadar kata-kata. Oleh karena itu, beliau bersikap waspada dan meminta perlindungan dari para sahabat untuk menjaga keamanan umat Islam. Ini mengajarkan pentingnya strategi dan kesiapan dalam menghadapi bahaya. Jadi kita tetap waspada sambil berharap damai, ya kan?
tapi tetap kita waspada. Kadang loh ada oknum kumat, bahasa saya itu jadi inginnya itu nggak damai. Sudahlah, sekali lagi kita yang Islam, kita jalankan ajaran Islam itu. Yang tidak mau masuk Islam ya sudah, kita damai, bisa berdampingan. Itu loh ajaran Islam. Nah itu harus kita viralkan begitu itu. Oleh karena itu kita pemeluknya dalam berinteraksi sosial pun jangan menampilkan yang nanti bertentangan dengan esensi Islam itu. Nah kadang kan ada kaum muslimin dipancing-pancing gak sabar, ya kan, akhirnya berlebihan, kemudian nanti dituduh Islam itu radikal, Islam itu karena terpancing. Sabar ya, dan viralkan, ayo kita damai. Anda tidak mau masuk Islam pun tidak apa-apa, damai itu. Nah itu penting memahami begitu itu. Ketiga, keharusan untuk tidak meremehkan ancaman. Ancaman Quraisy membuktikan bahwa umat Islam harus bersikap serius dalam menghadapi ancaman musuh. Tidak boleh merasa aman hanya karena keberhasilan sesat seperti hijrah. Umat Islam diajarkan untuk selalu siap siaga dan mengantisipasi bahaya. Kelima, kesatuan umat dalam menjaga keamanan. Para sahabat rela berjaga malam demi melindungi Rasulullah SAW dan komunitas muslimin. Ini menunjukkan betapa pentingnya persatuan, pengorbanan, dan kerjasama dalam menjaga keselamatan bersama. Berikutnya, keteguhan hati umat Islam. Meskipun diancam akan diserang hingga ke rumah mereka sendiri, umat Islam tidak menyerah atau goyah. Ini mencerminkan keteguhan hati dalam memegang prinsip dan keimanan. Kisah ini mengajarkan pentingnya menjaga kewaspadaan, memperkuat solidaritas, dan tidak lengah dalam menghadapi ancaman, terutama bagi umat yang sedang berjuang di jalan Allah. Saya akan mempertegas Bapak Ibu, isi sejarah ini itu jangan dianggap non-muslimin tidak paham. Sekali lagi, non-muslim paham tentang Sirah Nabawiyah, dan mereka paham bahwa Rasulullah itu selalu mengajak damai, itu paham. Sehingga kemudian kadang dari mereka membuat proyek bagaimana caranya ada kaum muslimin beraksi tapi nanti dia melanggar Sirah Nabawiyah itu sendiri. Apa? Agar mereka memancing kelompok muslimin yang bisa diprovokasi, kemudian memunculkan sikap tidak damai atau memunculkan kekerasan dalam kondisi damai. Lalu nanti gampang dituduh, lihatan Islam itu, dan itu menunjuk kepada kelompok Islam yang terpancing itu. Siapa mengatakan kalau Islam damai? Lihatan itu dia. Siapa yang beraksi sekarang? Itu kaum muslimin. Mohon maaf. Maka kemarin yang terjadi itu kan kekerasan itu diidentikan yang pakai cadar macam-macam. Padahal di Indonesia dalam posisi damai. Jangan terpancing. Makanya yang tadi kita baca itu, kasus Sa'ad bin Mu'adz itu menghadapi, tapi tidak berlebihan. Anda jual apa, saya akan beli persis dengan Anda jual itu. Nah itu kadang kita itu apa ya? Tergesa-gesa untuk meraih pahala yang besar dari jihad macam-macam itu, terus tidak melihat situasi. Padahal kaum muslimin itu sekali lagi sudah mengerti tentang ajaran Islam yang mengajarkan kedamaian itu. Nah, biar nanti sekali lagi Islam itu bisa disalahkan, maka harus ada komunitas dari kaum muslimin yang melakukan atau yang melakukan aksi, apakah itu bertemakan jihad dan seterusnya, yang nanti dalam kondisi kalau delik hukum
ide hukum, itu dia salah loh. Walaupun nanti kita lihat ajarkan, ajaran Islam loh begini, tapi lihat itu kan orang muslimin begitu. Nah maka kita harus memviralkan tentang ajaran Islam yang sebenarnya yang dilakukan Rasulullah SAW dalam menghadapi situasi, sehingga nanti orang semakin yakin, oh ternyata Islam itu memang betul-betul damai gitu. Terus nggak usah kesusu cari pahala jihad macam-macam yang dalam kondisi nanti kita tertuduh jahat. Mohon maaf saya harus menyampaikan itu. Karena ini sudah mulai masalah perang ini. Tapi nanti asik di sini. Nantilah, oh ternyata perang itu penyebabnya ini itu. Mungkin ini nanti kita ambil setelah hari raya ya. Nah, sekali lagi mohon dipahami ketika kita belajar Sirah Nabawiyah itu, oh ternyata Islam itu damai, itu diviralkan, terus nanti buktinya sejarah. Kalau nanti ada buktinya kan, siapa yang memulai, itu sudah bisa menjawab begitu. Itu ada misalnya Sa'ad bin Mu'ad dulu ngancam Abu Jahal, siapa yang memulai, kan Abu Jahal dulu, itu. Jadi akhirnya orang paham. Ini yang bisa kita kaji pagi ini. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga kita, dan mudah-mudahan Allah selalu memberi petunjuk kita sehingga kemudian kita dalam mengimplementasikan Islam ini sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah dan Rasul Muhammad SAW. Dan kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah menerima segala amal soleh kita, dari puasa kita, qiyam kita, sujud kita, rukuk kita, belajar kita, dan segala amal soleh yang kita lakukan diterima oleh Allah dan dicatat dalam catatan amal soleh kita. Mudah-mudahan kita diberi umur panjang sehingga bisa menyelesaikan puasa tahun ini dan nanti bisa puasa di tahun depan. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.